Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathana, Stambuk 2133004. Saya merupakan mahasiswi Universitas Al-Khairat Palu, Prodi Sastra Indonesia. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir mata kuliah fonologi dari dosen pengampu Rizky Anugrah Putra SPD MPD. Baik, langsung saja. Yang pertama, apa konsep fundamental dan definisi ilmu fonologi? Konsep fundamental adalah suatu hal yang paling mendasar atau paling penting di mana hal-hal lain bergantungan padanya. Istilah ini sering dipakai dalam bidang sosiologi dan ekonomi. Definisi ilmu fonologi adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, proses terbentuknya dan perubahannya. Fonologi mengkaji bunyi-bunyi bahasa secara umum dan fungsional. 2. Apa perbedaan bunyi vokal dan bunyi konsonan? Huruf vokal merupakan huruf-huruf yang dapat berdiri tunggal dan menghasilkan bunyi sendiri. Bunyi vokal terdiri atas A, I, U, E, O. Huruf vokal sering disebut huruf hidup. Konsonan adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar dengan rintang. Ketiga, jelaskan subdivisi bunyi vokal berdasarkan gerak lidah. Berdasarkan tinggi rendahnya lidah, vokal dapat dibedakan A, vokal tinggi atau atas yang dibentuk apabila rahang bawah merapat ke rahang atas, I dan U, B. Vokal madya atau tengah yang dibentuk apabila rahang bawah menjauh sedikit dari rahang atas, E dan O, C. Vokal rendah atau tengah yang dibentuk. Keempat, jelaskan suatu bunyi dapat diproduksi dari paru-paru sampai ke organ artikulasi. Dengan demikian bunyi dihasilkan melalui kerjasama antara udara dari paru-paru dan artikulasi. Udara paru-paru adalah sumber utama yang terjadinya bunyi. Pada saat bernafas, udara yang dihembuskan untuk kemudian dapat hambatan dari berbagai tempat, alat bicara dengan berbagai cara, sehingga terjadinya bunyi. Organ yang dilewati yaitu batang tenggorokan, pangkal tenggorokan, kerongkongan, organ mulut, rongga hidung bersama dengan yang lain. Pada waktu udara mengalir keluar pita suara dalam keadaan terbuka. Kelima, kenapa sistem bunyi dalam bahasa Indonesia itu cenderung lebih konsisten dibanding bahasa Inggris? Karena bunyi yang ada pada bahasa Indonesia mudah diucapkan dan ditulis serta mudah dipelajari dibandingkan dengan sejumlah bahasa lain. Bahasa Indonesia lebih sederhana, tidak ada tingkatan bahasa, tidak ada kategori waktu dan sejumlah aturan yang ada di bawah lain. Sedangkan untuk bahasa Inggris ada perbedaan signifikan dan dengan bahasa Indonesia dalam konsistensi huruf dengan bunyi pengucapannya. Dalam bahasa Indonesia bunyi A di dalam kata apapun akan berbunyi A. Demikian pula huruf yang lain akan berbunyi sama di dalam kata lain apapun. Hanya sedikit sekali yang dikecualikan. Itu pun karena dari terapan bahasa asing. Sedangkan bahasa Inggris tidak demikian, nyaris semua huruf, terutama huruf vokal, bunyinya tidak konsisten dan tidak pernah sama. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.